Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan peminat rekayasa teknik sipil. Selamat ketemu lagi dengan saya, Roni Ardiansah, dosen teknik sipil Universitas Islam Riau, dalam rangka menyampaikan sepenggal kisah-kisah permasalahan, problema, serta solusi keteknikan dalam dunia teknik sipil. Nah, saksikanlah dan tontonlah. Oke, silakan Bu Yuli. Baik, kita mulai saja untuk kuliah Mekanika Bahan pertemuan ke-11 13 Mei 2022. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang defleksi balok elastis dengan menggunakan metode luas momen atau momen area method. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Pak Roni dipersilahkan memaparkan materi kuliahnya. Ya, terima kasih Bu Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertemuan hari ini kita masih menghitung defleksi atau deflection, ya tentunya dengan metode yang berbeda. Nah, kali ini saya memilih metode moment area atau moment area method atau metode luas momen. Jadi moment area ini suatu metode yang cukup dikenal. Saya kira kalau nanti mahasiswa memperhatikan dengan baik, dia mirip-mirip dengan conjugate beam. Ya, kita selalu berurusan dengan bidang momennya. Jadi dari bidang momen itu, kalau di conjugate beam, bidang momen kita jadikan beban, kemudian kita menghitung. Tadi bidang momen dibagi dengan kekakuan EI, diperlakukan sebagai beban, kemudian kita menghitung gaya lintang yang terjadi, itulah putaran sudutnya. Kemudian kita menghitung besarnya momen yang terjadi pada conjugate beam, itulah defleksinya atau deflectionnya. Nah, nanti akan terasa dengan metode moment area ini nampaknya lebih sederhana, ya. Namun bukan berarti dia itu lebih mudah, ya. Artinya lebih sederhana. Kita harusnya sudah bisa membaca begitu adanya bidang momen. Jadi dasarnya sama-sama itu bidang momen. Kita tetap harus menggambarkan bidang momen. Jadi begitu dengan adanya bidang momen, kita sudah nampak, ya, berapa besarnya putaran sudut dan berapa besarnya defleksi. Tentu, ya, saya akan sampaikan dengan metode saya yang sesimpel mungkin. Ya, kalau saya turunkan dari formula integrasinya, itu akan makan waktu panjang dan akan mungkin untuk tahap awal agak sulit dicerna. Jadi saya coba bagaimana menyajikan sesimpel mungkin agar bisa dipahami dengan cepat dan dengan lebih baik. Nah, ini dia, ya, moment area, teori moment area. Jadi di sini kita menghitung defleksi balok elastis dengan metode moment area atau metode luas momen. Defleksi balok diperoleh dengan memanfaatkan sifat diagram luas momen. Jadi momennya tentu momen lentur, ya. Cara ini cocok untuk lendutan dan putaran sudut pada suatu titik sudut saja. Karena kita dapat memperoleh besaran-besaran tersebut tanpa terlebih dahulu mencari persamaan selengkapnya dari garis lentur. Metode luas momen diperkenalkan oleh Saint Venant, ya, dan dikembangkan oleh Moore dan Grange. Jadi nanti kita akan kenal dengan hukum Moore-nya.
Jadi intisarinya seperti yang di kanan ini, saya membuat suatu resume. Intisarinya sudut lentur, ya, tetanya seper EIZ, ya. IZ itu adalah inersia pada garis sentralnya. Jadi luas bidang momen balok AB. Nah, dengan kata lain, luas bidang momen, ya, dari balok yang akan dihitung dengan beban eksternal yang ada, itulah putaran sudutnya. Kemudian defleksinya atau lenturannya adalah, ya, itu B kurangi B aksen, ada tulisnya seper EIZ kali luas bidang momen balok AB tadi. Nah, intinya adalah luas bidang momen dikalikan dengan jarak ke titik berat, ya, bidang yang ditinjau. Nanti kita akan lihat. Jadi secara ringkas saya mengatakan bahwa putaran sudut adalah luas bidang momennya, sedangkan deflection atau lenturan atau lendutan itu adalah luas bidang momen dikalikan dengan suatu jarak yang menghubungkan dengan titik berat, ya, titik berat daripada bidang, ya, bidang momen yang ditinjau. Nah, teori bidang momen luas pertama, dia ada yang luas pertama dan luas kedua. Luas pertama maksudnya menghitung theta, luas kedua dikalikan dengan X-nya, yang tadi saya katakan jarak, itu adalah defleksinya. Jadi teori momen luas pertama, kita menghitung putaran sudut. Nah, di sini sudut theta antara tangen A dan tangen B sama dengan luas diagram momen antara kedua titik yang dibagi EI. Jadi titik yang ditinjau, luas bidang momen di antara kedua titik, itulah putaran sudutnya. Di mana theta adalah sudut kemiringan, M adalah momen lentur dengan jarak X dari titik B, E modulus elastisitas balok, I inersia area keduanya. Jadi ini hukum, ya, atau teori Mohr 1 yang menghasilkan suatu formula, ya, yang tadi kita sudah sampaikan bahwa theta AB sama dengan super EI dikali dengan integral MdX. Integral MdX itu adalah luasan, ya, luasan atau istilahnya area of moment of M, diagram, area daripada diagram momen. Langsung supaya lebih paham, pelan-pelan kita lihat contoh soal ini, ya. Memang momen area lebih efektif untuk yang sifatnya cantilever ini. Ini ada balok cantilever, jadi kita tidak perlu lagi kalau di conjugate beam kita ada real beam dan ada conjugate beam, ya, ada balok fiktif. Jadi sekarang di sini kita nggak perlu lagi membuat balok fiktifnya. Nah, coba lihat gambar pertama. Gambar pertama adalah struktur cantilever. Peletakan jepitnya A, ujung cantilever itu titik B, ada beban P. EI-nya konstan, ya, sepanjang balok L. Nah, di gambar kedua, ya, nampak terjadi garis elastis, ya, setelah beban P bekerja. Nah, nampak di sini bahwa theta AB adalah sudut yang dibentuk oleh garis singgung yang melalui titik B di sini, melalui titik B aksen terhadap sumbu semula, ya, garis horizontalnya, sumbu semula. Sudut itu disebut theta, ya. Itulah putaran sudutnya atau slope A to B, ya. Jadi theta A ke B. Kemudian di gambar ketiga, bending moment diagram BMD, di mana momen maksimumnya terjadi di
peretakan, M sama dengan P kali L, itu maksimumnya. Dan di ujung cantilever momennya sama dengan 0. Kemudian momen maksimum tadi, ya, ini adalah luas bidang M per EI. Jadi tetap ya dibagi dengan kekakuan EI, sebagaimana yang kita telah mempelajari di conjugate beam. Nah, jadi untuk menghitung berapa besarnya putaran sudut, ya luasan bidang momen ini, ya luasan bidang momen, luasnya apa? Nah, jadi di sini dikatakan ya sebelah kanan ini bahwa luas bidang momen sama dengan theta A kurang theta B sama dengan luas bidang momen. Luas bidang momen karena dia bentuk segitiga, setengah alas, alasnya adalah L kali tingginya adalah PL per EI. Jadi luas bidang momennya adalah setengah L kali PL. Berarti PL kuadrat per 2 EI. Nah, karena rotasi pada A ya adalah 0, kata rotasi di A itu 0. Kenapa dia 0? Karena peretakannya jepit. Jadi ingat ya, kalau kita ketemu peretakan jepit, itu tetanya sama dengan 0 atau rotasi sama dengan 0, ya. Maka theta A sama dengan 0, ya. Nah, tentu yang dihitung karena theta A sama dengan 0, theta A kurang 0, tinggal theta B. Jadi besarnya theta B PL kuadrat per 2 EI. Nah, ini hasilnya sama dengan tabel, ya. Jadi kita dari double integration method, the conjugated beam method, kemarin dua-duanya kita mengutip tabel, sekarang kita juga kutip tabel. Jadi secara cepat dengan cara momen area, kita sudah dapat menghitung putaran sudut di B, ya, yang besarnya PL kuadrat per 2 EI, sama dengan tabel ini. Ya. Ini tabel yang saya ambil, ya, yang pertama. Nah, kita masuk ke teori yang kedua. Ya, teori yang kedua, jarak vertikal B pada kurva defleksi dan tangin A sama dengan momen dikali jarak ya arealnya, ya, dari center areanya dibagi dengan EI. Jadi ini integral AB itu merupakan luas bidang momennya, kemudian dikalikan dengan X-nya itu, ya. Itulah besarnya defleksi. Nah, ini hukum kedua Moore atau teori kedua Moore, ya. Kita lihat contoh soalnya, ya. Dan ini contoh soal. Coba pelan-pelan kita perhatikan baik-baik. Gambar pertama, ya. Sesi kedua tidak muncul. Mahasiswa masih bisa dengar? Masih, Pak. Masih ya? Oke. Oke, saya teruskan karena ini belum muncul, ya. Di gambar pertama, ya. Coba perhatikan baik-baik. Gambar pertama itu soalnya sama. Yang diminta nampak di gambar kedua, B ke B absen. Jadi B ke B absen itu adalah delta BA. Delta adalah deflection. Kita menghitung deflectionnya. Nah, kemudian ini luas bidang momennya. Yang dikatakan jarak adalah jarak ke titik B dari titik berat. Karena segitiga, titik beratnya 2/3 L. Ya, nanti luas bidang momen tadi yang sudah kita hitung PL kuadrat per 16 EI tadi dikalikan 2L/3. Nah, kita lihat di sini, ya, hitungannya ini dia. Langsung dikalikan dengan 2L/3, ya. Ini bidang momennya kali 2L/3, hasilnya adalah PL/3/3 EI. Ini hasilnya. Ya, setelah dikalikan 2L/3, ini kan PL kuadrat yang PL kuadrat per 2 EI tadi, ya, bukan 16 ya, per 2 EI tadi, ya. Mana tadi? Ini dia yang theta, ya, PL kuadrat per 2 EI. Nah, kemudian kita kalikan 2L/3. Jadi ini simple dan cepat, ya.
kita dapat menghitung besarnya defleksi theta BA adalah theta B adalah P kuadrat PL pangkat 3 per 3 EI. Hasilnya sama dengan tabel. Jadi itu kalau ditanya theta B. Kalau ditanya theta A, ya theta A-nya delta A, defleksi pada A itu sama dengan 0. Ya, karena dia peratakan, tidak ada defleksi yang terjadi. Begitu juga karena dia jepit, tidak ada putaran sudut yang terjadi di sana. Ya. Jadi nampak ya. Nampak kalau untuk balok cantilever ini cepat menghitungnya. Menghitung putaran sudut juga cepat, menghitung defleksi juga cepat. Ya. Nah, sekarang kita coba lagi, ya, menghitung defleksi untuk balok 2 pertakan. Jadi soal ini kira-kira dipahami dulu soalnya, ya, dipahami soalnya. Ini bukan defleksi pada balok, ya, bukan defleksi yang terjadi pada balok. Ini adalah saya memberi nama terjadinya settlement pada peretakan. Jadi peretakan itu yang turun, ya, peretakan yang turun. Jadi kita menghitung berapa besarnya settlement pada peretakan, ya, bila terjadi putaran sudut, ya, balok terjadi putaran sudut di A sebesar theta A. Jadi ditanya berapa besarnya delta B. Jadi balok ini yang semula di B, dia akan turun ke sini. Saya katakan di sini jadi B aksen lah, ya. Ini jadi B aksen. Oke, B aksen saya pindah sini. Jadi peretakan B bergeser dari B menjadi B aksen, ya, akibat terjadinya settlement dan besarnya putaran sudut yang terjadi adalah di A sebesar theta A. Maka ini ada suatu korelasi, ya, formula mengkorelasi bahwa defleksi BA sama dengan L kali theta A. L adalah panjang bentang. Atau kalau kita balik, theta sama dengan delta BA per L. Ya, itulah korelasinya. Ya, korelasi antara putaran sudut dengan defleksi. Jadi kita lihat perhitungannya. Ya. Tetap gambarkan bidang momen. Ini di analisis struktur 1. Ya. Ini sudah tidak jadi masalah lagi, langsung menggambarkan bidang momen maksimum karena P-nya sentris di tengah-tengah bentang. Momen maksimum yang terjadi di tengah bentang sebesar PL per 4 langsung dibebani, ya, dibagi dengan EI, M per EI-nya menjadi PL per 4 EI. Nah, theta BA, ya, deflection yang terjadi pada B tadi, yang ini, yang B ini, ya, ini yang terjadi adalah sebesar luas daripada segitiga, ya, setengah alas kali tingginya PL per 4 EI dikalikan L per 2, ya, ini L per 2, jarak dari titik berat ke titik B, setengah bentangnya. Jadi besarnya deltanya adalah PL pangkat 3 per 16. Itu yang terjadi. Jadi tadi delta B yang terjadi adalah PL pangkat 3 per 16 EI, ya. Langsung dari PL pangkat 3 per 16 EI, kita dapat menghitung putaran sudut. Nah, dengan hubungan korelasi tadi, ya, korelasi bahwa delta BA sama dengan L kali theta A, ya. Sehingga theta A sama dengan delta BA dibagi L, maka theta BA didapat PL kuadrat per 16 EI. Ya. Jadi ini besarnya PL kuadrat per 16 EI sesuai dengan tabel. Jadi kita selalu
ya, setelah diuji hitungannya, coba dikoreksi kembali dengan hasilnya di tabel, ya. Ya, ternyata hasilnya sama dengan yang di tabel. Ya. Nah, ini kalau secara ringkas saya simpulkan lagi. Ini ada baiknya saya ulang-ulang juga ya, sama disimpulkan. Ini bidang gaya lintang, bila ada beban P di tengah-tengah peletakan balok sederhana, 2 peletakan sedi dan roll. Ini bidang gaya lintangnya, ini bidang momennya. Ya, nampak? Ya, luas bidang momennya adalah luasan segitiga PL kuadrat per 16. Ini luas bidang momennya. Ya, setengah alas kali tinggi. Nah, kemudian deflection yang terjadi adalah 2/3 kali L per 2 ya, kali PL kuadrat per 16 EI. Dari mana 2/3-nya? Titik berat, karena yang kita hitung di tengah bentang. Tentu titik beratnya 2/3 ya. 2/3 dari setengah bidang yang ini ke titik B, atau setengah bidang daripada luasan ke titik A, itu yang 2/3, yaitu besar deflectionnya adalah PL pangkat 3 per 48 EI. Jadi nampak ya, dengan cara moment area method ini langsung dapat kita hitung. Ya, jadi kita mempersingkat perhitungan kalau dibandingkan dengan conjugate beam. Tapi pada dasarnya ya, mahasiswa harus memahami dulu conjugated beam ya, supaya lebih mudah memahami moment area method ini. Nah, ini saya ulang lagi ya, contoh soal yang tadi. Ini P-nya, ini bidang momen, ini bidang momen dibagi EI. Ya, nampak ini. Nah, di sininya ini L per 3 dengan 2L per 3 ya. Nah, L per 3 ini asalnya adalah, ini kan sudah L per 2 ya. Ini kan L per 2. Nah, kemudian ini setengah, ini 2/3 dari L per 2 ya. 2/3 dari L per 2 sama dengan 2L per 3 sama dengan L per 3. Jadi jaraknya 2 adalah L per 3. Ya, apabila bidang tadi ya, luasan ini dikalikan dengan L per 3, hasilnya adalah PL pangkat 3 per 48 EI. Hasilnya sama dengan yang di tabel. Ya, saya kira cukup simple ya. Cukup simple. Mudah-mudahan ini dapat dipahami dengan baik. Ya. Kita coba lagi. Ini masih oke ya, mahasiswa? Masih Pak. Masih, iya. Oke, berarti zoom-nya belum ada masalah. Kita jalan terus ya. Saya ambil contoh soal lagi. Ini kita sudah pernah menghitung dengan double integration method, sudah pernah menghitung dengan conjugate beam. Sekarang kita hitung dengan moment area method ya, dengan contoh soal yang sama. Jadi beban Q ini bidang momennya ya, bidang momen ini A per 2 EI tetap dibagi dengan EI ya. Luasan bidang momennya sudah yaitu QL pangkat 3 per 12 ya, luas bidang momen. Kalau VA aksennya kan menjadi per 24. Ini sudah ada, kita nggak menghitung, kita ambil aja ya. Ini kita ambil aja langsung. Kita pasang di sini. Ini kita ambil ya. Bahwa A per EI-nya QL pangkat 3 per 12 EI, A per 2 EI berarti QL pangkat 3 per 24 EI. Ini yang A yang separuh ini. Kemudian ini sudah dihitung dengan statis momen adalah 3 per 16 atau 3L per 16. Yang sisanya tentu 5L per 16 karena ini L per 2 ya, setengah bentang. Jadi L per 2 kalau kurangi 3L per 16 adalah 5L per 16. Tinggal luas bidang momen ini dikalikan dengan jarak 5L per 16 diperoleh 5QL pangkat 4 per 384 EI. Ini dia. Ya, ini hasilnya sama yang dengan yang kita hitung dengan conjugate beam.
yaitu VA aksen kali jarak, kemudian luas bidang momen yang A/2 dikali dengan 3/16 itu. Ya, hasilnya sama. Jadi nampak lebih simpelnya di sini. Nah, dengan contoh soal ini pun langsung nampak. Ya, menghitung besarnya defleksi yang terjadi di titik C, yaitu sebesar 5Q/4 EI. Yang di tabel Q-nya diganti W, ya arahnya diganti menjadi ke bawah, jadi minus 5WL/4/384 EI. Saya kembali ke sini sedikit. Tadi saya lompatin, nah ini dia. Ya. Jadi di sini ini bisa dipahami teoritis yang ini. Titik AB, ya ini yang ditinjau titik AB. Maka luas bidang momen akibat P ini sampai ke ujung, sampai ke titik C, tapi kita arsir aja yang AB. Ya, kita arsir yang AB. Ini waktu 10 menit lagi ya. Nah, arsir yang B. Kemudian ini kita bagi supaya gampang kita kalikan mendapatkan titik beratnya. Kita bagi jadi 4 persegi panjang dan segitiga. Jaraknya X1 dan X2 ya, kita beri jarak. Nah, sehingga kalau tadi menghitung theta BA ya langsung aja theta B adalah theta A tambah theta BA ya. Luasan 2 ini ditambahkan itulah putaran sudutnya ya. Kalau menghitung deflectionnya ya masing-masing ini dikalikan dengan jarak. Ini saya letak di mana? Ya, ini harusnya ada saya kalikan ini. Ya, bahwa luasan A1 dikali dengan X1, A2 dikali dengan X2 itulah besarnya deflection yang terjadi atau defleksi yang terjadi. Ya, dengan simpel dan cepat kita dapat menghitung besarnya putaran sudut dan defleksi. Ini kayaknya saya tampilkan. Kalau tidak saya tampilkan ini bisa jadikan PR juga ya. Ya, hitung putaran sudut dan defleksi untuk yang slide 1 ini. Oke, saya teruskan. Tadi udah sampai di mana? Ini sudah. Ah, ini dia sambungan yang tadi. Ya, ini sudah dihitung. Ya, besarnya theta BC antara B dan C. Tetanya adalah ini. Ya, garis singgung yang melalui titik C ini terhadap titik B. Inilah defleksi yang terjadi. A1 kali X1 plus A2 kali X2. Ya, simpel sekali. Cuma perlu diperhatikan baik-baik, jangan sampai nanti salah mengambil luas bidang yang ada di sini. Ya, jangan sampai silap mengambil aja. Nah, langsung aja nih PR. Waktu mungkin masih ada sedikit. PR, tentukanlah sendiri data-data yang diperlukan. Hitung besarnya putaran sudut di A dan B, hitung besarnya lendutan B dan C, bandingkan dan cross-check dengan tabel. Ya, ini PR-nya. Ya, saya kira cukup. Jadi tanpa memperpanjang, nanti perpanjang kita di sesi tanya jawab aja. Ya, ini sedikit kata-kata mutiara. Ya, kata-kata motivasi. Jika Anda tanam jagung, Anda akan panen jagung. Jika Anda menanam waktu, Anda akan panen waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin waktu hampir habis, kita di season kedua aja ya, Bu Yuli, untuk tanya jawab. Boleh Pak, di Ya, season langsung kedua season aja. kedua aja. Oke, ya. Oke. Baik, mungkin untuk mahasiswa sambil menunggu aja tadi ya. Masih ada waktu sebenarnya, nanti untuk tanya jawab masuk ke link kedua saja.